Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Anggraini Pujalestari dengan NIM 1801459 dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan membahas tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, apa sih kekayaan alam? Kekayaan alam adalah sumber daya alam yang berbentuk fisik. Nah, di Indonesia sendiri ini memiliki banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Nah, sumber daya alam ini tergolong di dalamnya itu terdapat komponen biotik maupun komponen abiotik. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bersifat tidak akan habis gitu ya, atau tidak akan punah, karena sumber daya alam ini akan tersedia dalam kurun waktu yang singkat atau relatif cepat. Namun ada juga yang bisa habis atau ada juga yang bisa punah jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ada beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu ada matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air. Nah, matahari ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Keberadaannya ini akan terus digunakan dan tidak akan punah. Pemanfaatan sinar matahari ini sebagai sumber daya alam itu dapat digunakan untuk menjemur pakaian, menyehatkan badan, dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini dapat memperbaharui dirinya sendiri dengan cara berkembang biak atau bereproduksi gitu. Mereka berkembang biak dengan menghasilkan keturunan yang baru. Namun walaupun bisa diperbaharui gitu ya, sumber daya alam tumbuhan dan hewan ini bisa habis juga atau bisa punah juga jika pemanfaatannya itu tidak terkendali. Karena sekarang ini banyak sekali hewan dan tumbuhan yang terancam punah karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada air dan udara. Air dan udara ini dapat memperbarui dirinya sendiri dengan cara siklus atau daur ulang. Air dan udara ini tidak dapat punah, tetapi kualitasnya air dan udara ini akan menurun jika tidak terjaga dengan baik. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa tidak dapat diperbaharui? Karena sumber daya alam yang satu ini itu jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya itu butuh waktu yang sangat lama gitu, sehingga apabila digunakan secara terus-menerus itu akan punah ataupun habis. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada batu bara, ada emas, ada perak, dan bahan galian atau bahan tambang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Tentunya sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Pertama, sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik ini maksudnya adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, contoh dari sumber daya alam yang berasal dari hewan yaitu ada daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, yaitu sumber daya alam yang merupakan komponen pertama atau penyusun utama dari rantai makanan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam abiotik. Apa sih sumber daya alam abiotik itu?
yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya seperti dari air, tanah, udara, atau hasil bahan tambang lainnya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Nah, di sini ada materi, energi, ruang, dan waktu. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam materi ini yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam melalui proses penambangan dan pengolahan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu energi. Tentunya sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya apa aja sih? Yaitu ada gas bumi, sinar matahari, air, udara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Kemudian ruang. Nah, ruang ini yaitu sumber daya alam yang berupa ruang atau wilayah yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam ruang ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya letak astronomisnya. Nah, contoh dari sumber daya alam berupa ruang ini bisa berupa gunung, lembah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu waktu. Sumber daya waktu ini maksudnya adalah sumber daya alam yang keberadaannya tergantung waktu atau musim. Nah, contohnya yaitu air. Air ketika musim kemarau, keberadaannya itu sangat sulit ditemukan, bukan? Tetapi ketika musim hujan, air ini sangat berlimpah. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari Hidayat dengan NIM 1802215. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman lainnya. Untuk pembahasan kali ini saya membawa sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Nah, setiap sumber daya alam memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda. Hal ini dilihat dari nilai kegunaan sumber daya alam tersebut. Selain itu juga dilihat melalui jumlah sumber daya alam atau di bumi tersebut. Jika sumber daya alam tersebut tidak memiliki penggantinya, maka sumber daya alam tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Sumber daya alam yang berdasarkan nilai ekonomisnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada nilai ekonomis rendah, dan nilai ekonomis tinggi. Nah, untuk nilai ekonomis non-ekonomis, yang pertama adalah jenis sumber daya alam yang tidak membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Karena sumber daya alam ini berada di mana-mana, serta memiliki jumlah yang terbatas. Jenis sumber daya alam non-ekonomis ini contohnya yang bisa dipakai di Indonesia adalah air sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua adalah ekonomis rendah. Jenis ekonomis rendah ini sumber daya alam yang membutuhkan sedikit uang untuk mendapatkannya. Di Indonesia, sumber daya alam dengan ekonomis rendah contohnya adalah hasil bumi seperti sayur-sayuran serta hewan ternak. Dan selanjutnya yang ketiga ada nilai ekonomis tinggi, di mana nilai sumber daya alam yang memiliki nilai uang yang sangat tinggi. Sumber daya alam ini memiliki nilai guna yang tinggi, serta rata-rata memiliki jumlah terbatas di bumi. Sumber daya alam ekonomis tinggi di Indonesia adalah contohnya batu bara, minyak bumi, gas, kayu jati, minyak, kelapa sawit, dan kopi. Nah, untuk pemaparan yang saya bahas cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Selebihnya saya masih belajar. Terima kasih. Sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, pembuatan berbagai peralatan.
Yang keempat, bahan obat dan kosmetik. Yang kelima, bahan pembuatan pakaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sebagai contoh itu sebagai bahan makanan. Nah, contohnya itu sumber daya yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan makanan, misalnya singkong untuk membuat tepung tapioka, ikan untuk aneka masakan, padi untuk pembuatan tepung dan makanan pokok, ayam dan bebek untuk dimanfaatkan telur dan daging sapi dan kambing untuk diambil dagingnya dan susunya, kedelai untuk bahan pembuatan kecap dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Nah, di mana di sini contohnya itu ada sumber daya yang dapat diperbarui yang bermanfaat untuk pembangkit listrik adalah cahaya matahari dengan sistem sel surya, angin, uap maupun air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang ketiga, ada bahan pembuatan berbagai peralatan. Nah, yang dimana itu ada kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kayu bermanfaat untuk membuat alat-alat memasak, alat untuk membangun rumah seperti tangga, pintu, dan jendela. Kayu juga berfungsi sebagai bahan pembuatan meja dan kursi. Nah, yang keempat itu ada bahan obat dan kosmetik, yang dimana bahan-bahan herbal seperti jahe, daun sirih, dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat tradisional. Sedangkan cangkang binatang laut adalah salah satu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai kosmetik seperti lipstik. Yang kelima yaitu ada bahan pembuatan pakaian, yang dimana itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat berguna sebagai bahan pakaian, misalnya kapas yang dipintal menjadi benang akan bermanfaat dalam proses pembuatan kain, kemudian kain dibentuk sedemikian rupa menjadi baju. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu kan ada dua. Yang pertama sebagai bahan bakar, yang kedua bahan pembuatan perhiasan. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada sebagai bahan bakar, yang dimana salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi bermacam-macam, seperti aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin sebagai bahan bakar motor dan mobil, solar untuk bahan bakar kendaraan berat seperti truk dan traktor, minyak tanah untuk kompor, gas alam untuk bahan bakar kompor, dan penyulut api dan aspal yang berupa padatan. Yang kedua itu ada bahan pembuat peralatan, yang dimana itu ada besi, tembaga, nikel, dan logam-logam lainnya adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Logam-logam ini bermanfaat dalam pembuatan alat, seperti alat dapur, alat pertukangan, mesin-mesin industri, hingga kerangkangan bangunan, pesawat terbang, dan kerangkang kapal laut. Yang ketiga itu ada bahan pembuatan perhiasan, yang dimana contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan mudah dan dalam waktu yang singkat ini, yaitu emas, berlian, perak, palladium, dan sebagainya. Logam dan kristal ini mempunyai harga jual yang sangat tinggi, sehingga banyak diburu masyarakat. Manfaatnya adalah untuk pembuatan perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan anting-anting.